Di depan Anda berdiri robot humanoid Rusia bernama Fodor, yang dirancang untuk dapat menembak dengan kedua tangan. Robot ini merupakan hasil pengembangan oleh para spesialis Rusia sebagai objek demonstrasi eksperimental akhir dari penelitian mereka. Fodor diciptakan untuk menghadapi situasi ekstrim dan melakukan eksplorasi ruang angkasa. Robot ini dapat beroperasi secara mandiri atau dikendalikan oleh operator menggunakan pakaian kendali khusus. Fodor memiliki dua tugas utama, menyelamatkan orang dalam kondisi ekstrim, seperti dari gedung yang runtuh, dan melaksanakan misi ruang angkasa. Baru-baru ini, terungkap bahwa Fodor menghadapi sanksi setelah diketahui bahwa robot ini tidak hanya mampu menembak, tetapi juga dapat melakukannya dengan kedua tangan. Akibatnya, perusahaan asing menghentikan pasokan komponen penting, termasuk roda gigi, sensor mesin, kamera, dan komputer. Meskipun tantangan ini, para pengembang robot terus berinovasi dengan beralih ke alternatif dalam negeri. Pekerjaan pengembangan Fodor dimulai pada tahun 2014, dan robot ini pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 2016. Sesuai dengan spesifikasinya, Fodor sudah mampu menggunakan kunci untuk membuka pintu, mengoperasikan alat pemadam kebakaran, dan menggunakan gergaji. Fodor, robot canggih yang mampu mengendarai mobil, bahkan dapat merangkak dengan keempat kakinya. Selain itu, robot ini telah berhasil melakukan split melintang dan membujur, mencetak rekor dunia. Dengan tinggi mencapai 180 cm dan berat antara 105 hingga 106 kg, Fodor diperkenalkan pada pameran senjata Angkatan Darat 2022 di Moskow. Dalam acara tersebut, Rusia memamerkan anjing robot bersenjata yang dirancang oleh perusahaan Intelek Machine, yang menghususkan diri dalam persenjataan robotika dan kecerdasan buatan. Menurut para pengembangnya, anjing robot ini tidak hanya mampu menembak dengan akurat, tetapi juga dapat mengangkut senjata untuk aplikasi sipil. Anjing ini dirancang untuk digunakan dalam situasi darurat, seperti pengintaian, menavigasi puing-puing, dan mengirimkan pasokan medis di medan pertempuran. Selain itu, anjing robot ini dapat melakukan tugas patroli dan keamanan, serta menandai target dengan efisien. Namun, ada klaim dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa anjing robot Rusia dengan peluncur granat ini merupakan salinan dari rekannya yang berasal dari Tiongkok. Anjing ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan anjing teknologi Unryushu dari Unitree Robotics yang tersedia untuk dibeli seharga $100 di toko daring pada tahun 2007. M81 dibungkus kain untuk menyembunyikan asal-usulnya. Dalam sebuah publikasi, dinyatakan bahwa tampaknya sangat jelas bahwa robot tersebut tidak dikembangkan oleh produsen Rusia. Saya ingin membagikan pendapat tentang pengembangan robot di Rusia ini. Rusia berencana untuk menciptakan robot avatar dalam 10 tahun ke depan, dengan potensi untuk menggantikan tentara di medan perang. Robot ini dapat dirancang dalam bentuk antropomorfik, menyerupai manusia, atau non-antropomorfik, yang sangat berbeda dari manusia. Dalam kasus terakhir, operator dapat merasakan fungsi kaki yang beroperasi seperti trek ular. Menurut para pengembang, robot ini harus memiliki kemampuan fungsional yang sebanding dengan manusia. Tujuannya adalah menciptakan mesin yang mampu berinteraksi secara independen dan efektif dalam infrastruktur manusia, melintasi medan yang sulit, memberikan pertolongan pertama, dan mengoperasikan kendaraan. Pada tahun 2015, pengembangan pertama robot humanoid yang mampu menembak dan mengemudikan kendaraan diperkenalkan. Robot ini menggunakan lengan manipulator yang dikendalikan oleh operator yang berada di dekatnya untuk melakukan penembakan. Di masa depan, robot avatar berpotensi menggantikan tentara manusia. Namun, kemungkinan besar negara-negara seperti Amerika Serikat atau Tiongkok akan menjadi yang pertama menerapkan teknologi inovatif ini secara global, lebih cepat dibandingkan Rusia. Salah satu drone darat terkuat di dunia adalah Uran-9, terutama dalam hal daya tembak. Kendaraan tempur tak berawak Uran-9 menempati posisi teratas secara global. Robot militer Rusia ini memiliki dimensi panjang sekitar 4,5 meter dan lebar 2 meter, dengan berat total mencapai 10 ton. Uran-9 dilengkapi dengan meriam otomatis 30 mm 2A72 yang dipasangkan dengan senapan mesin 7,62 mm. Selain itu, kendaraan ini dilengkapi peluncur rudal anti-tank ATK-49M yang dipasang di kedua sisi turret. Peluncur ini dapat diganti dengan rudal anti-pesawat EIGA jika diperlukan, memberikan kemampuan pertahanan udara. Di bagian belakang turret, terdapat 6 penyembur api reaktif semel. Saat ini, tidak ada kendaraan tempur tak berawak di barat yang dapat menandingi daya tembak Uran-9. Robot tempur ini telah berpartisipasi dalam operasi militer nyata di Suriah, di mana, menurut pengembangnya,
ia menunjukkan efektivitas yang signifikan. Rincian aplikasi Uran-9 dalam konflik tersebut menegaskan kemampuannya di medan perang. Suriah menghadapi tantangan yang tidak terduga dalam pengujian mesin di lingkungan pertempuran yang mengungkapkan beberapa masalah inheren pada teknologi tersebut. Sementara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara-negara lain secara aktif mengembangkan robot tempur untuk mengurangi korban manusia di medan perang, Rusia mengalami beberapa keterlambatan teknologi di bidang ini. Namun, pengenalan kendaraan tempur lapis baja Uran-9 telah secara signifikan mengurangi kesenjangan teknologi yang ada. Uran-9 dirancang untuk tujuan pengintaian dan patroli, menjaga wilayah serta objek penting, melakukan pembersihan ranjau, dan penggambaran batas. Robot ini beroperasi dalam 3 mode, kontrol manual, otomatis, dan kontrol langsung. Dengan berat tidak lebih dari 7 ton, Uran-9 dapat mencapai kecepatan hingga 40 km per jam. Kendaraan ini memiliki kemampuan kendali jarak jauh serta visibilitas langsung, dengan radius operasional mencapai 10 km. Selain itu, robot lapis baja ini juga dapat digunakan sebagai kendaraan pendukung tembakan, mengangkut amunisi dan bahan bakar, serta mengevakuasi yang terluka. Keberadaan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasi militer sambil meminimalkan risiko bagi personel di lapangan. Tugas jaga ini memiliki lambung lapis baja yang mampu menahan tembakan hingga kaliber 7,62 mm. Robot ini dilengkapi dengan modul tempur yang dapat dipertukarkan, memungkinkan untuk dipersenjatai dengan senapan mesin 7,62 mm dan 12,7 mm, berbagai jenis peluncur granat, serta rudal anti-tank Cornet. Selain itu, terdapat opsi untuk memasang meriam 30 mm berkecepatan tinggi dan rudal anti-pesawat. Robot tempur NCTA merupakan sekumpulan sistem robotik yang terintegrasi di bawah satu sistem kontrol yang dikendalikan oleh operator manusia. Operator memiliki fleksibilitas untuk tetap berada di belakang dan mengendalikan robot dari jarak jauh, atau beroperasi bersama robot di garis depan untuk melaksanakan tugas. Platform robotik dengan modul tempur ini dapat dioperasikan dari pos komando yang bisa ditempatkan di mana saja, baik di kendaraan lapis baja terpisah maupun di titik stasioner sebelum pertempuran. Sebelum pertempuran, peta area dan kisi-kisi landmark utama yang harus dihilangkan dimuat ke dalam sistem, memastikan persiapan yang matang untuk misi yang akan dijalankan. Pasukan khusus tidak perlu mengendalikan setiap gerakan tank telet, cukup dengan menekan tombol dan memilih salah satu dari beberapa tugas langsung untuk robot tempur. Platform ini dirancang khusus untuk operasi pengintaian, penyesuaian tembakan pada posisi musuh, serta pengiriman cepat amunisi dan perbekalan ke titik panas. Robot tempur Marker merupakan platform yang menyerupai robot kecil dengan sistem pelacakan. Pengembangnya membanggakan bahwa Marker kini dapat menempuh jarak hingga 1000 km sambil membawa beban dan mengevakuasi korban terluka. Robot ini dirancang untuk digunakan dalam operasi militer, baik di medan perang maupun di daerah perkotaan. Marker telah diuji dalam berbagai latihan dan situasi pertempuran nyata, di mana kinerjanya terbukti memuaskan. Marker dapat berfungsi baik sebagai mesin yang dikendalikan dari jarak jauh maupun menjalankan beberapa fungsi secara mandiri. Menurut pengembang, platform tempur ini dapat beroperasi dalam mode otonom dengan konsumsi bahan bakar sekitar 30,5 liter per jam, cukup untuk perjalanan lintas negara sejauh 1000 km atau 50 jam operasi otonom. Pengembang robot ini juga mengklaim bahwa Marker dapat digunakan untuk pengiriman dan pembongkaran kargo secara otomatis. Dengan bantuan manipulator hidrolik, sistem ini mampu mengekstraksi kontainer kargo dari penyimpanan secara otomatis. Kompleks robot Rusia Platform M adalah robot yang dikendalikan dari jarak jauh dengan sasis lintasan. Robot ini dilengkapi dengan pelindung lapis baja dan dipersenjatai dengan peluncur granat serta sistem senapan mesin, memungkinkan keterlibatan dalam pertempuran tanpa kontak langsung dengan musuh. Menurut pengembangnya, kompleks ini dirancang untuk berbagai fungsi, termasuk pengintaian, deteksi, dan keterlibatan terhadap target, baik yang diam maupun bergerak. Selain itu, robot ini juga memberikan dukungan tembakan untuk unit-unit di lapangan serta berfungsi untuk patroli dan penjagaan objek-objek penting. Kompleks tempur terbaru ini memiliki fitur lapis baja yang canggih pada sasis dan platform senjatanya. Dengan kemampuan untuk melakukan operasi tempur di malam hari tanpa mengungkapkan posisi, kompleks ini meningkatkan efektivitas misi militer. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tetap mendapatkan pembaruan tentang video-video kami yang akan datang. Jangan lewatkan juga video-video sebelumnya. Sampai jumpa di lain waktu.